Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilmi, ya. Mudah-mudahan dengan kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari agama Allah, itu salah satu indikator nanti di akhirat kita dimudahkan untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di akhirat itu ada surga, al-jannah. Kalau di dunia ada riyadul jannah. Apa riyadul jannah? Taman surga. Taman surga itu apa? Majelis ilmu. Kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Ya. Sepakat para ulama, taman surga adalah majelis ilmu. Sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, sahabat itu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka membuat majelis ta'lim. Contohnya Abdullah ibnu Mas'ud itu bikin majelis hadis setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis. Ya. Yang murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud berarti tabi'in yang mengambil hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Lihat, ketika para tabi'in semangat menuntut ilmu, semangat tuh, apalagi membacakan hadis sahabat langsung kan. Abdullah bin Mas'ud yang senantiasa mengiringi Rasulullah SAW. Para tabi'in itu minta kepada Abdullah bin Mas'ud supaya ditambah frekuensinya, kajiannya ditambah. Pengen sepekan 2 kali. Dituruti sama Ibnu Mas'ud? Tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, cukup. Setiap hari Kamis aku membacakan hadis. Kenapa? Aku khawatir kalian jenuh. Sudah jenuh akhirnya meninggalkan. Makanya Nabi SAW bersabda, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang dawam, istiqomah, continue, apalagi rutin, walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan amal soleh. Sedikit tapi rutin itu lebih baik, lebih Allah cintai. Coba kita kalkulasi. Berapa ribu malam kita kosong dari tahajud? Kita kosong dari sholat witir. Ya kan? Coba seandainya setiap malam itu kita sempetin sebelum tidur witir, walaupun 1 rakaat. Yang dibaca Al-Ikhlas. Berapa menit, Pak? Paling santai itu 2 menit ya, selesai. Tapi kalau 1 rakaat witir ini istiqomah kita kerjakan sampai meninggal, itu lebih Allah cintai, Pak. Ketimbang sholat berdiri panjang-panjang, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan libur, nggak sholat malam. Itu lebih Allah cintai. Ya, perbuatan yang rutin walaupun sedikit itu lebih Allah cintai. Makanya salah satu karakter sahabat, mungkin kita sulit menjalankannya itu ya. Sahabat itu kalau sudah melangkah, melakukan suatu amalan, pantang ditinggalkan. Sampai meninggal, Pak. Masih ingat kisahnya? Abdullah ibnu Amr ibnu As. Masih ingat? Yang mana, Pak? Abdullah bin Amr bin As itu dipuji oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang apa?
Tidak ada yang sahabat yang lebih banyak dari aku yang menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr bin As. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi kenyataannya buka di kitab-kitab hadis, lebih banyak mana riwayat hadisnya? Abdullah apa Abu Hurairah? Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah sibuk meriwayatkan hadis, Abdullah sibuk ibadah. Gimana enggak? Beliau itu khatamin Qur'annya 3 hari sekali, Pak. 1 hari itu 10 juz. Dan sahabat itu mau khatamkan Quran, judulnya mau khatamkan Quran di dalam sholat, Pak. Abdullah bin Amr bin As. Dia sholat malamnya itu 10 juz. Makanya kalah banyak meriwayatkan hadis oleh Abu Hurairah. Puasanya puasa Dawud, Pak. Awalnya puasanya tiap hari. Sampai pas nikah itu berapa bulan istrinya tidak disentuh. Gimana nyentuh? Siangnya puasa, malamnya tahajud. Tadinya khatamin Qur'annya setiap hari tadinya, setiap malam. Ketemu sama Nabi, nego. Akhirnya jadinya dealnya ya. Puasa Dawud, puasanya. Ya sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Khatamin Qur'annya 3 hari sekali. Itu udah ditawar sama Nabi. Kalau nggak ditawar sama Nabi, udah puasa setiap hari, khatam setiap malam. Sama Nabi diringankan, jangan. Nah, subhanallah. Jadi tidak ada keraguan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling terdepan dalam beramal soleh, paling semangat dalam menjalankan ketaatan. Maksud saya apa ke sini? Ini bridging nih Pak ke materi kita. Orang-orang belakangan jangan jangan merasa lebih baik daripada para sahabat. Makanya yang kita pegang nih ya, sama saudara kita itu beda. Kalau saudara-saudara kita segala ayat, hadis diproses dulu di akal, di otak. Akhirnya tanpa dia sadari dia menyelisih ayat, menyelisih hadis dengan dalih apa? Kontekstual. Oke? Kalau bahasa ininya, ilmiahnya interpretasi. Pernah dengar gitu nggak? Kan Qur'annya sama, hadisnya sama. Kenapa kok Islam bergolong-golongan? Betul nggak sih? Nah, kita disebut Wahabi. Kita disebut memahami Al-Quran dan hadis sesuai tekstual. Tidak diinterpretasikan sesuai dengan zaman, sesuai dengan teknologi. Paham nggak maksud saya, Pak? Itu mereka. Akhirnya, ketika mereka bebas menginterpretasikan hadis, menginterpretasikan ayat, muncullah ibadah-ibadah baru. Karena setiap kepala kan beda pemahamannya. Mudeng Pak ya? Beda dengan kita. Kalau kita punya adab, jangan sampai kita lancang mendahului para sahabat. Kaidahnya sudah hafal. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Seandainya sesuatu itu baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu mengamalkannya. Nah, udah tahu Pak ya? Apa ini? Benang merah. Benang merah apa benang hitam? Benang merahnya udah ngerti Pak ya? Kenapa kok Islam itu berbeda-beda pemahamannya gitu kan? Karena memang beda cara memahaminya. Akhirnya sekarang saya tanya, orang-orang yang tidak suka sama Wahabi, orang-orang yang tidak suka sama Salafi Wahabi lah, katakan begitulah ya. Kita tanya, salah kita di mana ketika kita berusaha copas, plek, ketiplek bagaimana sunnah? Iya nggak Pak? Kita punya prinsip, kita nggak mau melakukan suatu amalan kecuali ada dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah. Salahnya di mana? Iya nggak Pak? Bahkan subhanallah, saking kuatnya manhaj kita, ketika ada suatu amalan
Yang amalan itu munculnya belakangan, yaitu setelah sahabat, setelah zaman sahabat, setelah zaman imam yang keempat. Imam yang keempat yang mana? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kan. Setelah itu baru muncul itu amaliyah itu. Teori kita subhanallah kuat banget. Coba sebutin salah satu amalannya apa? Salat raghaib. Tahu Pak? Salat tolak bala. Nah, ini diingkari oleh banyak ulama. Salat tolak bala itu salatnya nanti dikerjakan Rabu terakhir ya. Bener gak? Rabu Wakasan ya. Bulan Rajab bukan? Bulan Safar. Ya, Rabu Wakasan di bulan Safar. Salat tolak bala. Oke? Itu diyakini pada hari Rabu itu Allah menurunkan bala gitu kan. Pertanyaannya, Nabi pernah nggak salat tolak bala? Kita menanyakan seperti itu salah tidak? Kan Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Akhirnya dijawab sama mereka, ya kan ini kan baik. Apa yang salah dengan sholat? Apa yang salah dengan kita berdoa supaya menolak bala, supaya musibah tidak menimpa kita? Iya nggak? Maksudnya jawabannya begitu kan? Nah, ini salah satu model interpretasi nih Pak. Maka kita jawab. Pertanyaannya simpel. Salat Rebo Wakasan atau salat tolak bala, kira-kira itu kebaikan atau bukan? Kalau kita yang belajar sunnah, bukan kebaikan, orang tidak berasal dari Nabi, ya kan? Tapi mereka yang melaksanakannya mesti menganggap itu adalah suatu kebaikan, betul nggak? Oke, kunci dulu jawabannya. Ya, salat tolak bala atau salat Rebo Wakasan adalah kebaikan. Kunci ya, kebaikan ya. Pertanyaan berikut. Kalau salat tersebut adalah kebaikan, pertanyaannya, kebaikan tersebut diketahui atau tidak oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau Bapak jawab tidak, berarti Nabi bodoh terhadap syariat. Iya nggak? Nah, Nabi nggak tahu kalau ini kebaikan. Berarti kita lebih pintar dari Nabi dong? Mustahil. Iya nggak Pak? Coba jawabannya dirubah. Kebaikan itu diketahui atau tidak oleh Nabi? Diketahui. Kalau Nabi tahu itu kebaikan, terus nggak ada satu hadis pun bahwa Nabi mengajarkan sholat Rebo Wakasan tersebut, berarti Nabi khianat. Nabi menyembunyikan risalah. Mungkin tidak? Mustahil. Kenapa kok jawabnya salah? Maju salah, mundur salah. Kenapa Pak? Karena dari awal jawabannya sudah salah. Yang benar, ibadah tersebut bukan kebaikan. Bahkan tidak bisa disebut ibadah. Karena ibadah itu berasal dari contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup Pak? Kuat ya? Jangan ragu-ragu Pak, jangan ragu-ragu. Pokoknya suatu ibadah tidak ada sumbernya dari Nabi, yakini itu bukan ibadah. Sekarang bagaimana kok kita memegang pemahamannya sahabat? Nah, ini yang kita akan bahas. Surah Al-Hasyr ayat 9. Ya. Di sini bahasan judul kajian kita kali ini apa? Itsar. Itsar itu apa? Mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain, mementingkan orang lain. Padahal kita butuh. Contoh simpelnya, kita lagi antri prasmanan, ya, walimah. Kita lapar Pak, dari pagi belum makan. Tapi di belakang kita ada orang tua lebih sepuh dari kita. Diduluin, Pak, silakan Pak, duluan Pak. Itu namanya isar. Ya, atau kita lagi duduk di angkutan umum, tiba-tiba ada nenek-nenek atau kakek-kakek naik bus, terus nggak kebagian tempat, kita persilakan duduk, kita berdiri. Padahal kita juga butuh duduk ya. Itu namanya isar Pak. Allah abadikan karakter sahabat Ansor ya di surah Al-Hasyr ayat 9. Baris kedua paling bawah Pak. Wa yu'thiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan ya orang lain atas diri mereka, padahal mereka juga butuh, padahal mereka juga memerlukan. Ini siapa yang dimaksud mereka di sini? Orang Ansor. Dari mana taunya? Awal ayat. Kata Allah, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Ketemu nggak Pak Quran terjemahan di situ? Sampai dikurungin ya Ansor, ya kan? Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajir, Masya Allah. Kalau ceritakan, penduduk Madinah itu sudah beriman sebelum Nabi hijrah. Sebelum para sahabat hijrah, penduduk Madinah sudah beriman. Karena ada delegasi itu, utusan orang-orang Madinah datang duluan, belajar Islam kepada Nabi SAW, merahasiakan keislamannya, pulang ke Madinah, ajarkan ke kaumnya. Akhirnya kaumnya masuk Islam. Saya lupa namanya ya, kalau nggak salah Usaid bin Hudair apa? Itu sebab masuk Islamnya kepala suku Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Pak. Berapa ribu orang itu kabilahnya masuk Islam semua, Pak. Makanya Sa'ad bin Mu'adz itu ketika meninggal, Pak, Nabi Muhammad SAW mengabarkan ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, arsy Allah bergetar, Pak, bergoncang arsy Allah. Ketika Nabi SAW mendengar meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, itu Nabi buru-buru ke rumahnya. Sahabat belakang ngikutin Nabi itu sampai sandalnya putus. Cepet jalannya Rasulullah SAW buru-buru. Sampai sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa buru-buru?" Apa jawab Nabi? "Aku khawatir keduluan para malaikat untuk merawat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz." Subhanallah. Seperti itu sahabat. Ya, terus kita yang lahir belakangan merasa lebih ngerti Quran daripada sahabat, merasa lebih paham Islam daripada sahabat. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka, Allah yang bilang ya, semua sahabat Ansor cinta kepada sahabat Muhajir, man hajara ilaihim. Semua sahabat ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Semua harta yang diberikan oleh Ansor kepada Muhajir tidak ada udang di balik batu. Ngerti maksudnya, Pak? Lillahi ta'ala. Bukan seperti amplop paslon. Ada udang di balik bakwan itu, Pak ya. Sahabat Ansor nggak punya keperluan, nggak punya kepentingan, nggak punya keperluan. Lillahi ta'ala. Murni ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada sesama muslim. Makanya Allah bilang, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan saudaranya padahal diri sendiri perlu. Nanti ada hadis yang ceritanya bagaimana para sahabat itu mengutamakan orang lain. Apa kata Allah? Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemarin bahasan kita tentang apa? Bakhil bin pelit bin medit bin koret. Itu anak turunan pelit semua itu. Ya, apa kata Allah? Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Orang yang sukses, yang beruntung itu orang yang tidak pelit. Kemarin sudah dibahas. Ketika seseorang pelit, pada dasarnya dia sedang pelit kepada diri sendiri. Ya, nggak dia sadari. Harta yang dia empet, apa itu empet, Pak? Bahasa apa itu? Ditahan ya. Harta yang dia tahan-tahan, ternyata bukan harta dia, bukan rezeki dia. Dibagi untuk ahli warisnya. Ya, harta yang dia keluarkan lillahi ta'ala, itulah harta yang dia bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita tentang apa ini, Pak? Sahabat Ansor. Kalau ceritakan keutamanya,
Mereka semua beriman sebelum orang muhajir pindah ke Madinah, ya enggak? Mereka semua murni mencintai sahabat muhajir. Kalau cinta kepada Rasulullah nggak usah ditanya, Pak. Seluruh sahabat itu paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jawab jujur, Pak. Cinta kita kepada Nabi dibanding dengan cintanya sahabat kepada Nabi, mana yang lebih besar? Sahabat, Pak. Ketika perang itu sahabat jadi tameng, Pak. Ada pasukan di sini Nabi, sahabat yang jadi tameng, Pak. Saya mati nggak apa-apa, yang penting Nabi Muhammad SAW selamat. Sahabat. Coba kita lagi perang, ayo belum tentu kayak gitu. Jangan-jangan kita termasuk golongan orang munafik. Jangan-jangan. Siapa yang bisa mentazkiyah diri kita bersih dari kemunafikan? Gak ada, ya kan? Nah ini. Terus Allah cerita lagi apa? Sahabat Ansor itu tidak pelit. Ya. Sahabat Ansor itu memberikannya lillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu di balik pemberian yang gak ada. Tidak mengharapkan apapun. Hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayatnya apa? Faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar Allah sebut sebagai orang apa? Muflihun. Muflihun itu artinya apa, Pak? Kalau di situ apa? Beruntung. Muflih itu artinya selamat, Pak. Ya, orang yang selamat beruntung kan? Orang yang beruntung selamat kan? Jadi kalau dulu orang Indonesia namanya Pak Selamat, kalau orang Jawa namanya Pak Bejo, bisa nanti pakai kata-kata muflih. Muflih itu artinya bejo, artinya selamat. Mau ke Arab-Araban kan? Bapaknya siapa? Bejo, anaknya selamat, cucunya muflih. Wow, keren. Semuanya beruntung gitu, Masya Allah. Bagaimana dengan sahabat muhajir? Ayat 8, Pak. Ayat 8 itu cerita tentang sahabat muhajir. Sebelum ke situ, ini kita belajar tafsir ayat dengan ayat. Surah At-Taubah ayat 119. Bismillah. Alhamdulillah, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Syafahumullah ya. Subhanallah. Kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 119 apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang shadiqin. Shadiqin itu kan majrur, ada kemasukan harfu jar ma'a, ya kan? Kalau nggak ada ma'a, as-shadiqun. Ketika kemasukan harfu jar jadinya ma'as shadiqin, oke? Allah perintahkan kita supaya bersama siapa? Shadiqun. Siapa shadiqun? Al-Hasyr ayat 8 jawabannya. Ulaika humus shadiqun, iya enggak? Penutupnya Al-Hasyr ayat 8, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiqun. Siapa shadiqun? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Siapa? Orang-orang fakir dari sahabat muhajir. Tuh. Berarti orang-orang shadiqun itu siapa? Sahabat muhajirin. Ini perintah langsung dari Allah mengenai manhaj sahabat. Bersama para sahabat. Jadilah kalian selalu bersama para sahabat. Maksudnya apa? Tapaki itu jalan hidup sahabat itu bagaimana? Pelajari biografinya. Terutama sahabat muhajir, sahabat ansar. Dipelajari. Kita berusaha merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu baru yang namanya bersama para shadiqun. Jelas, Pak? Bukan hanya hadis, Pak. Ayat yang memerintahkan kita untuk beragama sebagaimana agamanya sahabat Nabi. Lengkap tuh. Ya. Ayat 8-nya cerita tentang muhajirin, ayat 9-nya cerita tentang ansar. Subhanallah. Udah nggak ada keraguan-raguan. Manhaj salaf ini adalah manhaj yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 100. Ya kan?
Gimana itu? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Benar enggak? Takut salah baca saya. Ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari siapa? Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapa? Semua orang yang mengikuti jalannya Muhajir, jalannya Ansor, terutama para tabi'in, ya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Mereka di sini siapa? Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Adapun orang-orang yang berani menginterpretasikan ayat dengan semau akalnya, menginterpretasikan hadis dengan semaunya, yang judulnya apa? Berusaha memahami ayat dan hadis secara kontekstual, kan? Ya biasalah bahasa-bahasa ilmiah gitu kan. Mana rekomendasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Udah jelas Pak? Kalau udah jelas lanjut. Jam 7, Masya Allah. Saya bacakan hadis bagaimana para sahabat itu isar kepada orang yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah cerita. Berarti ini hadis apa ini? Hah? Hadis apa ini? Kan ada fi'liyah, qauliyah, taqririyah, ya kan? Kalau fi'liyah kan perbuatan Nabi. Kalau qauliyah perkataan Nabi. Ini kan yang cerita siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan kejadian di masa Nabi. Berarti fi'liyah, ya. Bisa juga masuk takririyah. Oke? Kata Abu Hurairah, "Ja rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun." Fa arsala ila ba'di nisa'ih. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang butuh bantuan, butuh dibantu, sedang lapar, minta dijamu, ya, ya berarti ini tamu ya. Maka Nabi mengutus seseorang kepada salah seorang istrinya Nabi. Istrinya Nabi bilang apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma'un, summa arsala ila ukhra. Salah seorang istri Nabi bilang, demi Allah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Apa? Aku tidak punya apa-apa kecuali air. Masya Allah. Istri Nabi, Pak. Hari itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Adanya apa di rumah, Pak? Air. La ilaha illallah. Ya, udah nggak ada keraguan. Para sahabat itu orang-orang yang paling sabar menjalani kehidupan. Paling sabar dalam menjalankan agama. Akhirnya Nabi ngutus ke istri-istri yang lain. Semua istri Nabi jawabannya sama. Kami sedang tidak punya apa-apa kecuali air. Allahu Akbar. Ada tamu ini Pak. Nabi lagi kedatangan tamu, tapi Nabi lagi nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Nabi ngumumin ke sahabat. Tuh, ingat yang saya sampaikan? Nabi itu paling, apa ya bahasanya? Paling nggak mau menolak kalau ada orang minta kepada beliau. Sebisa mungkin pengen ngasih. Tapi kalau lagi nggak ada, bagaimana ngasihnya? Akhirnya Nabi tawarkan kepada sahabat yang lain. Man yudifu hadzal lailah. Siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini? Ada diem sahabat. Satu orang bilang, lagi-lagi siapa? Faqala rajulun minal ansor. Sahabat apa? Ansor. Ana ya Rasulullah. Padahal subhanallah, demi Allah, sahabat ini ketika bilang ana ya Rasulullah, dia nggak tahu di rumah ada makanan apa enggak, Pak. Saya Rasulullah. Allahu Akbar. Dari mana tanya? Dari lanjutan hadisnya. Ketika sudah bilang begitu, fantalaqa bihi ila rahlih. Kemudian sahabat tadi sama tamunya Rasulullah SAW pulang. Faqala limra'atih akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, saya ceritain aja ya intinya ya. Ketika sahabat Ansor ini nggak diceritain namanya siapa, bawa tamu ini, istrinya bilang apa? Kita itu nggak punya makanan kecuali jatahnya anak-anak. Astagfirullah, jatah buat orang tuanya aja nggak ada, Pak. Di rumah kita lagi nggak ada yang bisa disuguhin kecuali makanan jatahnya siapa? Anak-anak. Dipulangin tamunya? Enggak, Pak. Suaminya berbisik kepada istrinya. Ya udah, itu jatah anak-anak buat tamunya Rasulullah aja, sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau malam datang, ya, anak-anak minta lapar, minta makan, lapar, ajak main sampai ngantuk. Astagfirullah, Pak. Beratnya seorang ibu, beratnya seorang istri. Coba anak minta makan. Jatah makannya buat siapa? Buat tamu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya padahal dirinya butuh, dirinya perlu. La ilaha illallah. Bisa Bapak kayak gitu? Bisa nggak? Sulit, Pak. Demi Allah, saya juga belum tentu bisa. Ya kan? Sedangkan kita punya kewajiban kan, nafkah anak istri kan. Misalnya nih, Bapak dapat uang 1 juta. Temen datang, ngeluh. Anaknya sakit, istrinya sakit misalnya, minjem uang buat berobat. Sedangkan anak istri Bapak itu perlu dinafkahi juga. Gimana tuh, Pak? Paling banter belah 2 Pak ya? Yang 500. Buat keluarga 500 pinjemin gitu ya? Subhanallah. Ya, ala kulli hal, kata sahabat ini ya, sahabatnya nggak ada, buat dia nggak ada. Nanti kalau malam datang, lampu dimatiin, kita pura-pura makan, ikut makan bareng. Padahal yang makan siapa? Tamunya doang, Mbak. Subhanallah. Bapak gimana Pak perasaannya? Bertamu di, ya kalau kita mah suguhin tamu kan, ayo dimakan Pak. Lah, Bapaknya nggak makan. Oh, masih kenyang. Bisa pura-pura gitu ya. Masih kenyang ya. Dah, makan ya. Bisa, jangan sungkan, jangan sungkan. Anggap aja rumah bapakmu. Misalnya. Jangan sungkan. Apa kata Nabi SAW? Pas pagi harinya, sudah pagi, sudah lewat ya. Pagi hari, sahabat Ansar ini ketemu Nabi ya. Falamma asbaha, ghada ala Nabi SAW, faqala, laqad ajiballahu min sani'ikum bidayfikuma al-layla. Sungguh Allah ta'jub. Ta'jub itu apa bahasa Indonesianya? Kagum. Allah kagum terhadap perbuatanmu tadi malam. Subhanallah. Allah punya sifat takjub, Pak. Allah punya sifat kagum. Nah, di sini nanti kita berbeda lagi sama saudara-saudara kita. Ya. Masa Allah heran? Nah, takjub itu kan bisa dimaknai kagum, bisa dimaknai heran kan? Masa Allah heran? Masa Allah kagum? Makanya jangan dipikirkan sebagaimana kagumnya manusia, jangan. Takjubnya Allah sama takjubnya manusia itu beda. Kalau manusia takjub karena sebelumnya nggak nyangka, nggak tahu, paham Pak? Kalau Allah maha tahu segalanya. Sebelum sahabat ini memuliakan tamu, ya Allah juga yang nulis takdirnya, ya nggak? Beda. Kagumnya Allah dengan kagumnya manusia berbeda. Kan mereka yang menuduh kita tajsim, tahu tajsim nggak Pak? Tajsim tahu nggak Pak? Tajsim itu menjasadkan Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya... Berarti Allah ada wujudnya dong, ada jasadnya begitu. Nah, kita itu dituduh tajsim seperti itu. Padahal itu pikiran mereka sendiri. Mereka kan menolak. Kalau kita bilang Allah punya tangan, mereka berani menetapkan? Mereka berani menetapkan Allah punya tangan? Tidak, Pak, tidak berani. Ditolak tuh. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, pokoknya ditolak. Kenapa? Kalau ditetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah ya, mereka khawatir akan mendeskripsikan bentuk Allah di benak mereka. Sampai sini paham nggak? Kan nggak mungkin Allah seperti apa yang kita bayangkan ya kan? Akhirnya ditolak. Ah, itulah yang kita sebut apa? Ta'til.
Kemarin ada yang jabri ke saya. Ta'til. Ta'til itu menolak sifat-sifat Allah. Sebelum mereka mentaktil, mereka mentamsil dulu, Pak. Tamsil itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan nggak mungkin Allah serupa dengan makhluk kan? Akhirnya ditaktil, ditolak. Ya, kalau Bapak buka kitab asli, ya kitab-kitab akidah itu dibahas itu tentang Asy'ariyah, Maturidiyah itu dibahas itu. Ya, mereka menolak sifat-sifat Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, wajah, tangan, termasuk kagum. Pasti sama dia ditakwil. Nah, ini takwil. Takwil itu apa? Takwil itu nanti ada yang maknanya negatif, ada maknanya positif, Pak. Yang maknanya negatif itu, ya, harusnya kan Allah disifati sifat ta'jub. Allah punya sifat ta'jub. Bahasa Indonesia apa tadi? Kagum. Karena kagum ini nggak masuk akal menurut mereka, ya. Nah, mungkin Allah takjub kepada makhluknya. Kan Allah tahu segala sesuatu, ya kan? Sifat takjub itu pantasnya buat manusia. Manusia kan nggak menyangka, ya, tiba-tiba kok terjadi seperti itu. Makanya kagumnya nggak. Allah nggak mungkin sifatnya seperti itu, ya kan? Makanya nanti sama dia dipalingkan. Oh, maksudnya takjub ini apa? Ridho. Atau pokoknya dipalingkan apa? Wajah Allah itu dipalingkan, maknanya maksudnya apa? Pahala. Kan orang yang beramal mengharap wajah Allah, maksudnya apa? Mengharap pahala Allah, maksudnya dia begitu. Orang awam nggak tahu kalau itu salah. Salahnya di mana? Wajah Allah diterjemahkan pahala. Kagumnya Allah diterjemahkan ridho. Bagus kan, Pak? Bagus nggak? Menurut orang awam. Menurut ahli ilmu nggak boleh, Pak. Secara tidak langsung kita menolak sifat Allah. Padahal kalau kita berbicara secara logika kan, siapa yang lebih paham tentang diri Allah? Allah itu sendiri. Kita nggak berani menetapkan Allah punya wajah kecuali Allah cerita bahwa Allah punya wajah. Iya nggak? Kita nggak berani menetapkan Allah punya sifat takjub, ya, kagum, kecuali Allah sendiri yang menetapkan. Cuma poinnya, semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu beda dengan sifatnya makhluk. Beda. Wajahnya Allah sama makhluk beda. Kagumnya Allah sama kagumnya makhluk sama tidak? Beda. Kalau dikejar juga gampang, Pak. Contoh. Tadi misalnya takjub tadi ditakwilkan apa tadi? Ridho misalnya, ya. Saya tanya, makhluk punya sifat ridho nggak? Ayo. Berarti sama dong Allah dengan makhluknya. Dia jawabnya apa? Ya beda lah ridhonya Allah sama ridhonya makhluk, ya kan? Lah kalau begitu berarti takjub juga bisa diperlakukan seperti ridho. Takjubnya Allah beda dengan takjubnya makhluk. Iya nggak, Pak? Oke. Tangan Allah, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, biyadihil mulk. Di tangannya Allah lah seluruh kerajaan. Mereka takwil tangan, yang dimaksud tangan Allah itu apa? Kekuasaan. Kalau diterjemahan itu, ya. Nanti ketika iblis ditanya sama Allah, ya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya? Alla tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ditanya sama mereka apa? Kekuatan, Pak. Karena mereka nggak mau menetapkan bahwa Allah punya tangan, Pak. Mereka nggak mau menetapkan. Mereka terjemahkan tangan Allah itu apa tadi? Kekuatan. Kita jawabnya gampang, Pak. Manusia punya kekuatan? Punya. Kenapa mereka menetapkan sifat kekuatan bagi Allah, tapi tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah? Saya tanya ulang, ya. Allah punya kekuatan? Punya. Manusia punya kekuatan nggak? Lah, apa bedanya Allah sama manusia kalau begitu? Ya kan kekuatan Allah sama kekuatan manusia beda. Lah, begitu juga tangan. Tangan Allah sama tangan makhluk beda. Iya nggak sih, Pak? Mudah ya dipahamin, ya? Gampang, Pak. Pada asalnya asma wa sifat itu gampang. Yang sulit apanya? Ngebantah syubhatnya itu.
Adapun takwil yang positif ya, yang dimaksud para ulama itu adalah tafsir. Ya, bahasa lain tafsir itu apa? Takwil. Makanya Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wila. Ya, doanya Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Bagaimana doanya tadi Pak? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan Abdullah bin Abbas tentang apa? Agama Islam. Wa'allimhu ta'wila, dan ajarkan Abdullah bin Abbas tentang apa? Takwil. Yang dimaksud takwil itu apa? Tafsir. Tapi kebanyakan takwil itu dipakai oleh para ulama itu untuk ungkapan orang-orang yang memalingkan makna Al-Quran dari makna yang sesungguhnya. Yang tadi tangan diterjemahkan kekuatan, itu disebutnya takwil, Pak. Ya. Kemudian tangan diterjemahkan kekuasaan, wajah diterjemahkan ridho, diterjemahkan pahala, dan seterusnya. Ini nggak bakal ada ketemunya, Pak. Karena sudah beda landasannya. Ya kan? Jadi ya udahlah, persatuan itu hak prerogatif Allah. Biarkan Allah yang menyatukan hati kaum muslimin. Ya, kalau saya diajak debat itu malas, Pak. Siapa saya dibanding Imam Malik, ya kan? Imam Malik bin Anas itu diajak debat, Pak. Imam Malik, Imam Mazhab, Pak. Kurang cerdas apa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lawan 10 orang cerdas, nggak ada apa-apanya, Pak. Nah, kata Imam Syafi'i, saya debat lawan 10 orang cerdas, mudah menangnya. Saya tuh nggak menang lawan 1 orang, Pak. Orang apa, Pak? Jahil murakkab. Tahu jahil murakkab, Pak? Bodoh kuadrat. Apa bedanya sama bodoh? Orang bodoh itu ya kita ini, Pak, termasuk saya. Ngerasa diri belum tahu, akhirnya pengen belajar, ya nggak? Itu orang bodoh, Pak. Kita masih belajar karena kita masih bodoh. Ya, demi Allah, saya juga masih bodoh. Belajar, ya saya men-share semampu saya sedikit ilmu yang saya punya, ya kan? Kalau jahil murakkab itu, dia bodoh tapi nggak merasa bodoh. Bahkan dia bodoh tapi ngerasa pinter. Ngerti maksud saya, Pak? Ustadz Firanda dikata-katain apalah segala macam. Ustadz, padahal doktor, Pak. Doktor akidah. Tesisnya tentang akidah itu, Pak, luar biasa. Kita baca tesisnya Ustadz Firanda kan tebel itu, Pak, bahasa Arab. Diterjemahkan Indonesia aja belum tentu paham kita, Pak. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Saking dalamnya bahasanya itu. Nah itu tadi saya bilang jahil murakkab. Dia bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Berarti orang jahil murakkab orang bagaimana, Pak? Merasa pintar. Kadang-kadang penyakit itu menular ke kita juga, Pak. Gimana caranya biar kita nggak jahil murakkab? Kalau ada yang nanya sesuatu ke kita, kita memang nggak tahu ilmunya, jangan lancang menjawab. Jangan malu bilang saya tidak tahu. Ya, biarkan mereka nanya ke yang lebih paham, gitu, Pak. Ya, nanti kita jadi jahil murakkab, kita nggak tahu jawabannya terus lancang menjawab. Itu namanya jahil murakkab. Dia bodoh tapi tidak mengerti bahwa dirinya bodoh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dari Abu Hurairah lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis aulia, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul isnain kafis salasah." Makanan 2 porsi itu bisa dimakan oleh 3 orang. Nah, bapak suami istri, anaknya 1, beli nasi 2 bungkus, makan bertiga. Bisa, Pak. Tapi jangan pakai sambal ya. Anaknya nggak suka pedas. Hati-hati ya. Wa ta'amun salasah kafil arba'ah. Makanan 3 porsi bisa dimakan 4 orang. Nah, udah punya nampan, Pak, di rumah? Sediain, Pak, nampan ya. Ini Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang kita nurut sama Nabi, Allah berkahi, Pak. Allah berkahi.
Keberkahan itu bisa datang dari mentaati syariat. Allah yang berkahi. Di dalam riwayat yang lain, ta'amul wahid yakfil isnain. Masya Allah, ini lebih ini lagi Pak. Satu bungkus cukup dimakan 2 orang. Satu bungkus berdua. Ya kalau kita mau belajar hidup seininya ya Pak. Kan biasanya sebagian orang nggak berhenti makan kecuali sudah kenyang. Boleh nggak makan kenyang Pak? Boleh. Itu udah tuntas bahasannya bulan kemarin ya. Semua dibahas lagi. Jajal orang yang bilang makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang ya. Ajak traktir aja dia Pak. Lagi makan kebule enak-enaknya baru setengah piring, ambil sama Bapak. Loh kok diambil? Berhenti sebelum kenyang. Coba. Kita lagi enak makan ya. Emosi gak Bapak digituin? Langsung naik ya. Jadi boleh makan kenyang, boleh. Yang nggak boleh itu berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Kemudian ta'amul isnain yakfil arba'ah. Oh, ini lagi Pak. Makanan 2 porsi itu bisa dimakan 4 orang. Jadi 1 bungkus berdua, 2 bungkus berempat. Wa ta'amul arba'ah yakfis samaniyah. Dan makanan 4 porsi bisa dimakan 8 orang. Nah, ini kan hadisnya banyak nih. Ya monggo, Bapak mau ngamalin yang mana? Yang 2 bertiga, 3 berempat, ya, atau 4 berlapan, 2 berempat, 1 berdua, silakan. Dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing. Gitu Pak ya. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ingat siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Ingat nggak Pak? Hah? Kalau nggak salah yang meruqyah itu loh Pak. Al-Fatihah. Kepala suku yang dientup kalau jengking. Ya, kalau saya salah boleh dikoreksi Pak ya. Takutnya lupa salah menyebutkan sahabat. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, bainama nahnu fi safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh jaa'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Suatu hari kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang datang naik kendaraan sendirian nih Pak. Biasanya kan kuda bisa buat boncengan nggak? Bisa kan? Kuda bisa berdua naiknya? Bisa. Nah pemuda ini datang bawa kendaraan celingak-celingu. Ya, bahasa Arabnya nih, yasrifu basaruhu yaminan wa shimalan. Diterjemahnya apa? Celingak-celinguk. Kalau sini mungkin menoleh ke kanan ke kiri, ya, kepanjangan. Celingak-celinguk kan simple ya. Kayak gitu. Maka Nabi nasihat, man kana ma'ahu fadlu zuhrin falya'ud bihi ala man la zuhralah. Siapa di antara kalian ada yang kelebihan tumpangannya, maka hendaknya berbagi. Tuh yang lagi jalan kaki, ditawarin nebeng. Bapak nggak salah, ketemu orang ya. Saya saran sih yang kenal aja lah Pak. Pak bareng, kalau nggak kenal banyak kasus sekarang kan, bener nggak sih? Random manusia zaman sekarang tuh. Dan banyak orang yang memanfaatkan kebaikan kita, ya nggak? Nah, hati-hati itu, hati-hati. Nah, kalau mau nawarin tumpangan, apalagi malam, ya kan? Mendingan yang kenal aja nggak apa-apa, ya, yang kenal aja. Takutnya nawarin ya, naik pas di tengah jalan ketawa cekikikan. Pas ditengok kuntil bapak, astagfirullah. Deg-degan juga ya. Ya. Kemudian berikutnya, wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bihi man la zadalah. Siapa di antara kalian yang punya kelebihan bekal, maka berbagilah sama orang yang nggak bawa bekal. Nah, kalau yang hadir anak-anak sekolah enak ya, ya. Anak-anak
Kalau bekalnya ada yang nggak dimakan, nggak suka kan kadang-kadang dibekelin sama ibunya ya, jangan dibuang nah, kasih ke temennya, gitu ya. Nah ini yang ada di bapak-bapak gimana? Ya berbagi sama temen kerjanya ya, seikhlasnya. Wa dzakara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Tadi Nabi menyarankan berbagi tumpangan, habis itu berbagi bekal, habis itu berbagi harta, Pak. Nabi menyebutkan sekian harta-harta itu disebutkan sampai sahabat mengira kayaknya kita tidak berhak memiliki harta kecuali yang kita butuhkan. Masya Allah. Bayangin kayak apa Nabi menganjurkan sahabat untuk berbagi untuk orang lain. Jadi sahabat sampai memahami kayak kita nggak punya hak deh punya harta lebih, punya kebutuhannya kita aja, sampai seperti itu. Ala kulli hal, nanti masalah sedekah itu dikembalikan kepada orang masing-masing ya. Misal malam ini pemerintah ngebagiin setiap jamaah yang ikut pengajian dapat 10 juta dari pemerintah. Pemerintah nganjurin yang 10 juta itu jangan diambil semua ya, sebagainya disedekahkan. Saya tanya, sama nggak sedekahnya masing-masing orang? Beda, ya kan? Ada yang setengahnya, ada yang 1 juta saja, ada yang 100.000 udahlah, yang penting ikhlas, betul nggak? Nah, dikembalikan kepada masing-masing orang. Tapi tadi poin yang paling utama jangan sampai dihilangkan adalah niatnya. Masih ingat materi saya yang kemarin? Kalau ada saudara datang ke rumah dalam rangka apa? Memuliakan tamu ya, dijamu, terus Bapak biasa ngasih ongkos, ya. Itu ngasih ongkos itu niatnya macam-macam. Ada yang murni lillahi ta'ala karena pengen berbagi. Ada yang sungkan, nggak enakan. Kalau nggak diongkosin gimana gitu, ya nggak? Dapat pahala nggak kalau sedekahnya karena sungkan? Luruskan lagi niatnya ya. Kita bantu saudara itu karena Allah yang memerintahkan. Jangan karena nggak enakan, jangan karena sungkan. Kemudian berikutnya, suatu hari ada seorang wanita yang merajut atau menenun kain, ya, burdah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku membuat kain ini, menenun kain ini dengan tanganku sendiri. Aku berharap kain ini engkau pakai. Masya Allah, ketika itu memang Nabi sedang butuh. Diterima Pak, hadiah ya namanya ya. Nabi nggak nerima sedekah Pak. Nabi menerima hadiah. Fa'akhazaha an-Nabi SAW muhtajan ilaiha. Nabi ngambil kain itu karena memang Nabi butuh. Setelah itu Nabi pakai Pak buat sarung. Kain yang dikasih perempuan tadi dipakai buat sarung. Ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Uknusiha ma'ahsanuha. Na'am. Ya. Mana tadi? Iya. Uksuniha ma'ahsanaha. Betapa bagusnya pakaian yang engkau pakai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi tsumma raja'a ya. Maksudnya itu apa itu? Dipuji itu maksudnya apa, Pak? Hah? Uksuniha. Diminta, Pak. Boleh nggak itu saya pakai? Bagus banget sarungnya. Ya, sahabat bilang begitu. Nabi Pak kalau diminta itu pantang nolak. Akhirnya Nabi masuk, duduk di tempat duduknya, dibuka itu sarung, diutus seseorang untuk ngasih ke sahabat yang minta tadi. Orang lain yang melihat kejadian itu mencela sahabat tadi. Ma ahsanta, tidak bagus yang engkau minta itu. Ila bisahan Nabi SAW. Nabi lagi pakai kok diminta. Kamu kan tahu Nabi itu kalau diminta pasti
nggak nolak gitu kan ya. Subhanallah, apa jawab sahabat tadi? Hah? Inna masaltuhu litakuna kafani, ya. Inni wallahi masaltuhu lialbisah. Demi Allah, aku minta sarungnya Nabi itu bukan untuk aku pakai buat pakaianku, enggak. Buat apa? Kain kafan. Jadi sahabat ini sedang bertabaruk, ya. Kain yang sudah kena kulitnya Nabi, yang sudah kena keringetnya Nabi, sahabat itu ingin bertabaruk dari kain yang sudah digunakan oleh Nabi. Akhirnya perawinya bilang ya, qala Sahl, ini yang meriwayatkan hadis Sahl bin Sa'ad, fakanat kafanuhu. Dan betul ketika sahabat yang minta ini meninggal, dibungkus dengan kain yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat bukan celamitan, Pak. Ada maksudnya ketika itu dia minta ternyata untuk kain kafan dia ketika meninggal. Di sini ada faedah apa ini, Pak? Kain kafan nggak mesti warna putih, nggak mesti beli kain kafan. Kalau memang betul-betul orang yang meninggal itu tidak mampu, nggak ada itu harta buat beli kain kafan, nggak ada, kain yang ada di rumah. Yang penting dibungkus jenazahnya, ya. Kalau memang tidak ada sama sekali. Tapi subhanallah sekarang ya DKM ya, kalau dia meninggal ada anggaran buat itu, Pak ya. Nah, ada, alhamdulillah sekarang ya sudah, kalau memang sudah dianggarin dari DKM sudah disediakan kain kafan ya nggak apa-apa. Ada anjurannya mengkafani jenazah dengan kain yang putih, itu ada anjurannya ya, subhanallah. Di sini ada yang sudah beli kain kafan? Bukan aib, Pak. Gak apa-apa, sediain. Kalau perlu kain kafannya itu apa? Kain ihram, Pak. Yang sudah pernah yang sudah pernah umroh, yang sudah haji, nggak apa-apa, wasiat. Aku ingin dikafanin dengan kain apa itu namanya? Kain ihram ya. Nggak apa-apa, boleh, silakan ya, Pak Haji yang ada di sini, Pak Haji, Bu Haji, atau Pak Umroh, Bu Umroh. Pesen wasiat nggak apa-apa, nanti kalau Bapak meninggal, Bapak pengen dikafani dengan kain ihram Bapak, nggak apa-apa, silakan. Kan sudah ada kan kainnya, nggak apa-apa ya, subhanallah. Gitu ya. Jadi disimpan kain ihramnya, jangan dijual kain ihram second. Jangan, buat sendiri aja, buat sendiri ya. Subhanallah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.